Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, allazi ala fadlihi wa ihsanih, wa ashkuruhu ala taufiqihi wa imtinanih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sabar. Kita akan mengupas topik tentang sabar. Ini permintaan jamaah. Sebenarnya indah sekali kalau kondisinya sekarang ini tentang dahsyatnya api. Tapi ini kita mau ulas topik kita tentang sabar. Sabar adalah salah satu akhlak yang paling terpuji dimiliki setiap orang. Kenapa? Karena sabar ini adalah adat kebiasaan atau perilaku para nabi dan rasul. Sabar ini mutiaranya para wali-wali Allah, dan sabar ini adalah menapaki jalan menuju kebahagiaan bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Sabar memiliki kedudukan yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada syukur, kata ulama. Kenapa? Karena sabar ini ada ayatnya khusus. Wasbiru, hendaklah kalian itu bersabar. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya orang yang bersabar itu selalu bersama dengan Allah. Kita tidak pernah menemukan ada ayat innallaha ma'asyakirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersyukur. Sabar ini Bapak sekalian bahasa Arab as-sabru, artinya kemampuan untuk menahan diri. Sabar ini hakikatnya adalah menahan diri atau memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya. Segala sesuatu sebenarnya kita sukai, tetapi justru menjauh dari kita, itulah sabar. Saking pentingnya ini sabar, ulama menghitung di dalam Al-Quran ditemukan 103 ayat tentang sabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Hadirin sekalian, sabar yang baik itu bagaikan kita menanam buah-buahan, ya, menanam pohon. Memang lama dipetik, tetapi begitu kita petik maka keluarlah buahnya yang sangat manis. Itulah bagi orang-orang yang sabar. Tetapi ada orang sabar justru punya batas. Jadi orang seperti ini mirip dengan memasak air panas. Begitu mendidih itu air langsung tumpah. Orang-orang begini masih punya batas kesabaran. Hadirin sekalian, itulah sebabnya pentingnya namanya sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ini melalui Al-Quran.
Ada ayat di dalam Al-Quran indah sekali. Saya kira kita hafal semua. Mudah-mudahan bagi yang tidak hafal, silakan hafal nanti. Rabbana afrig alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Apa lanjutannya? Wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, menangkanlah kami terhadap orang-orang kafir. Ada kisah yang paling indah Bapak sekalian tentang orang yang sabar. Siapa yang tidak kenal Syekh Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri ini seorang wali di kota Basrah. Basra itu adalah Irak. Bayangkan Pak, kalau pengajian seperti ini, kala Ustaz Samad, saking banyaknya orang itu Pak berdatangan dari penjuru, hanya mau mendengar, menyimak uraian sang alim. Ternyata ini Hasan Basri ketika tinggal di Madinah, satu rumah dengan salah seorang Nasrani. Jadi itu rumah susun Pak, lantai 2 orang Nasrani. Imam Hasan Al-Basri itu dibawa. Apa yang terjadi selama bertetangga dengan orang Nasrani? Ternyata di toilet itu, di toilet orang Nasrani, persis di atasnya itu kamarnya Hasan Al-Basri. Itu toilet, pipa paralonnya itu pecah sehingga menetes ke bawah kamarnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri tenang saja, hanya menyiapkan itu ember untuk menahan tetesan air kotoran itu. Lama sekali Bapak sekalian. Sekali lagi Hasan Al-Basri tidak pernah komplit. Kalau kita seperti itu, mendre ini garupe. Apa yang terjadi? Suatu hari Hasan Al-Basri tidak sempat memberikan pengajian di masjid, sehingga karena sakit berdatanganlah orang menjenguk beliau. Termasuk ini orang Nasrani turun ke kamarnya karena memang akrab sekali dengan orang Nasrani. Apa yang terjadi? Dilihatnya itu tetesan Pak. Ini orang Nasrani melihat tetesan kencang. Langsung waktu itu pucat ini orang Nasrani, sehingga berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Tuan Alim, coba jujur kepada saya. Sejak kapan ini tetesan ini turun ke kamarmu dan busuk sekali?" Dipaksa ini. Sebenarnya Hasan Al-Basri tidak mau memberi atau merespon, tetapi karena selalu digoyang-goyang, sejak kapan ini bocor? Barulah Hasan Basri mengatakan 20 tahun yang lalu. Bayangkan Pak, 20 tahun yang lalu tidak pernah komplain. Ya koi jagare nah, maparere ini. Luar biasa ini Pak kesabarannya ini. Ini Hasan Al-Basri perlu ditiru. Itulah sebabnya Al-Quran menjelaskan, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan sesuatu yang sangat terindah kepada orang-orang yang suka menunaikan namanya kesabaran. Satu lagi Pak, kisah yang sangat indah. Saya selalu cari kisah-kisah yang jarang kita dengar. Meskipun pernah kita dengar, saya mencoba membolak-balikkan kitab di rumah. Boleh jadi ini jarang kita dengar. Siapa yang tidak kenal namanya Uwais Al-Qarni?
Uwais Al-Qarni ini Pak, ini masalah kesabaran ya. Uwais Al-Qarni banyak sekali kisahnya. Beliau hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Uwais Al-Qarni belum pernah melihat wajah Nabi. Karena Uwais Al-Qarni beliau tinggal di Yaman. Yaman ke kota Mekah lebih 1000 kilo. Bayangkan Pak, waktu itu belum ada Toyota Avanza. Berarti karena Uwais Al-Qarni masuk jajaran orang yang paling termiskin. Untungnya waktu itu Bapak sekalian masih ada sedikit sekali uang ditinggalkan oleh ayahandanya sebelum berpulang ke rahmatullah. Singkatnya, Uwais Al-Qarni hidup bersama ibunya. Ibunya ini sedang sakit-sakitan. Ibunya ini intinya banyak sekali penyakit berkerumun. Tetapi sulit bisa menandingi Uwais Al-Qarni mengabdi kepada ibunya. Uwais tidak bisa makan tanpa ibunya lebih dulu makan. Uwais Al-Qarni selalu na capu-capu indokna kalau mau ibunya itu tidur. Singkatnya Bapak sekalian, tiba-tiba ibunya mengatakan kepada Uwais, "Nak, saya kepingin sekali untuk berhaji." Coba Pak, orang miskin tetapi ibunya mau naik haji. Seketika itu pucat Uwais Al-Qarni, bagaimana caranya pergi haji, kita hidup pas-pasan. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Diingat masih ada sisa-sisa sedikit peninggalan ayahnya. Itulah uang. Itu uang dibalikan anak lembu. Seekor anak lembu dibalikan, itu uang ayahnya. Tujuannya itu apa? Anak lembu justru kerjanya kurang lebih 1 tahun nasopoi. Apa maksudnya itu nasopoi? Dipikul itu anak lembu kira-kira 3 km per hari naik gunung. Itu aja kerjanya. Untuk apa? Latihan. Mau menggendong ibunya pergi ke Makkah. Hanya latihan terus. Meskipun orang di kampung itu mengejek, "Uwais, rupa-rupanya kamu ini mulai gila. Untuk apa dipikul itu anak sapi?" Padahal dia tidak tahu latihannya Bapak sekalian bermaksud untuk menggendong ibunya kurang lebih 1000 kilo dari Yaman menuju kota Mekah. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Tahun depannya kata Uwais, "Saya sudah siap wahai ibu." Digendonglah ibunya dari Yaman. Kalau kita naik pesawat dari Mekah, dari Jeddah, saya pernah coba naik pesawat dari Jeddah menuju Yaman 2 jam 8 menit. Bayangkan Pak, kalau waktu itu kendaraan onta saja itu kurang lebih 1 bulan. Apalagi ini tidak, lembu itu, sapi itu tidak diikutkan. Justru menggendong saja ibunya bermaksud untuk membalas jasa-jasa ibunya. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Lebih 1 bulan Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Di tengah luar biasa Pak, gurun Sahara tidak bersahabat. Tahu panasnya enggak itu gurun Sahara? Kurang lebih 60 derajat Celcius. Sehingga mobil-mobil itu Pak, mobil-mobil itu yang plastik-plastiknya itu meleleh kalau datang itu panasnya gurun Sahara. Singkatnya Bapak sekalian, begitu ibunya sampai di kota Mekah, dilihatlah Ka'bah, bersujudlah, dan Uwais Al-Qarni berdoa di dekat ibunya, "Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku." Tetapi Uwais Al-Qarni tidak berdoa, "Ya Allah,
ampunilah juga dosaku. Bayangkan, begitu Uwais Al-Qarni bermaksud ingin membalas jasa-jasa ibunya, tetapi menurutnya belum bisa membalas kebaikan ibunya. Hadirin sekalian, singkatnya, begitu pergi Madinah bermaksud untuk mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata beliau waktu itu tidak berada di kota Madinah. Kenapa? Waktu itu Nabi menghadiri peperangan, sebuah peperangan. Akhirnya Uwais Al-Qarni hanya titip salam kepada istri beliau, Siti Aisyah. Salam baginda Rasulullah, pulanglah Uwais Al-Qarni kembali ke Yaman. Bayangkan Pak, Rasulullah tahu. Langsung Nabi bilang kepada istrinya, apakah datang seorang laki-laki tadi di rumah namanya Uwais Al-Qarni? Aisyah kalau mendengar seperti itu Bapak sekalian tidak kaget. Kenapa? Karena sudah sering. Apa kata Nabi? Itulah penghuni langit. Ada tanda-tandanya itu, di belakangnya 2 titik seperti logam. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Abu Bakar dan Umar, jikalau engkau mau berkah hidupmu, silahkan engkau mencari namanya Uwais Al-Qarni, minta doa. Ini Bapak sekalian, termasuk kita boleh minta kepada seseorang yang dianggap makbul doanya, agar kita didoakan semoga hidup kita ini bisa mudah. Apa yang bisa kita simpulkan Bapak sekalian, ini kesabaran. Cuma kita ini ya sedikit kurang kesabaran, apalagi mau masuk kota. Kalau datang macet, bukan saja itu klaksonnya selalu ditekan, tapi mulutnya mah putih-putih. Kita ini kesulitan Bapak sekalian menunggu giliran atau antri berlama-lama, padahal baru seperti ini kurang sabar. Hadirin sekalian, tambah sedikit Pak. Salah seorang nabi, ini masih di pesantren saya dulu ini, mendengar sepertinya hampir memang benar. Salah seorang nabi hampir dicoret kenabiannya, yaitu Nabi Zakaria. Kenapa Nabi Zakaria dikejar oleh musuhnya? Begitu mujizatnya Nabi Zakaria melihat sebuah pohon, langsung terbelah itu pohon. Beliau masuk bersembunyi, tertutup kembali. Tetapi yang mengejar tadi itu tahu jikalau Nabi Zakaria ada di dalam pohon. Akhirnya Pak digergaji. Begitu sampai di lehernya, mengerang kesakitan ini Nabi Zakaria. Gempar malaikat di langit. Tidak boleh Nabi itu mengerang kesakitan. Bersabarlah menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Bayangkan Pak, ini tentang kesabaran. Nah, satu lagi Bapak sekalian, masih ingat dulu Porkas? Halo Porkas? Kalau saya tidak tahu tahun berapa itu Porkas ya? Tahun 80 kapan? 90. Saya waktu itu masih duduk kelas 2 sanawiyah atau SMP. Ini saya melihat ini Pak Porkas. Saya lihat tadi itu di nomor 1 sampai 9 berjejeran 4 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 4. Jadi nomor ini sama dengan judul. Ya, ini Porkas. Saya menyebut ini Porkas. Ada kiai di Makassar terkenal gara-gara Porkas ketidaksabarannya. Nah, makanya sambil ini sebagai topik Pekan Olahraga dan Ketangkasan. Jikalau 2 nomor itu mirip
dengan di pusatnya itu dapat uang. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Beberapa pemuda datang kepada Pak Kiai. Pak Kiai, doa Anda itu makbul. Saya minta nomor berapa besok? Oh, marahnya ini Pak Kiai. Karena ini pemuda minta nomor. Anda ini salah sasaran ini, wahai pemuda. Kenapa Anda minta nomor kepada saya? Pergi anjing. Lari itu pemuda ke gengnya. Ada nomor dikasih Pak Kiai? Tidak ada, cuma dia bilang, pergi kok anjing. Oh, maksudnya itu sio anjing. Oh, dipasang Kak. Oh, naik betul itu sio anjing. Terkenal sekali ini Pak Kiai. Bayangkan, sio anjing. Minggu depan datang lagi salah seorang pemuda mewakili temannya. Kamu yang pergi, minta aku lagi nomor sama Pak Kiai. Pak Kiai, terima kasih, minggu yang lalu itu sio anjing naik. Saya datang kembali untuk minta lagi nomor Pak Kiai. Nomor berapa kira-kira besok? Bayangkan ini Pak Kiai masuk ke rumah, saya kasih nomor. Tidak sabar ini, ditutupkan pintu, diambil sepatu pantopelnya, di belakangnya pintu langsung dihantam ini nomor yang kamu minta. Lompat ini pemuda, terbirit-birit lari pergi ke gengnya. Ada nomor dikasih Ustaz. Oh, tidak ada tamparan sepatu, gampang, ada yodium, yang penting ada nomor. Diusap-usap, masih ada bekas sepatunya, nomor sepatunya itu 45. Dipasang, naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.